Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi, didukung oleh sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Apakah memang usulan dari presiden itu betul-betul bisa dilaksanakan dan mau dilaksanakan atau tidak? Tapi pada prinsipnya kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat, one man, one vote. Selamat malam Mirsa, kita mendengarkan tadi pernyataan Presiden Prabowo di acara ulang tahun Golkar yang ke-60 beberapa waktu lalu. Ini menuai pro kontra, menarik perhatian publik. Disebutkan tadi, DPRD pilih bupati itu efisien, begitu bahasa dari Pak Prabowo. Tapi pernyataan ini kemudian menuai pro dan kontra di masyarakat, mulai dari akademisi, civil society juga merespon dengan menyayangkan pernyataan Presiden Prabowo karena menganggap dengan dipilih oleh DPRD langsung artinya ini hak-hak publik dan demokrasi tercederai karena tidak ada lagi masyarakat bisa memilih langsung kepala daerahnya. Ini akan kami bahas malam hari ini di Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya. Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Ini kalau kita simak tadi pernyataan Pak Prabowo langsung disambut tepuk tangan, setuju begitu kata audiens yang ada di acara Golkar kemarin. Nah, kami akan membahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya malam hari ini. Dari ujung sebelah sana ada Bung Ahmad Doli Kurnia, politisi Partai Golkar. Selamat malam, Bung Doli. Dan juga ada Cak Jazilul Fawait, anggota DPR RI, fraksi PKB. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ada Bung Ciko Hakim, juru bicara PDI Perjuangan. Selamat malam, Bung Ciko. Mic-nya boleh dipakai ya Bapak-Bapak ya. Dan ada Bang Emrus Sihombing, pengamat politik Universitas Pelita Harapan. Selamat malam. Oke. Tadi kita menyaksikan ya Bang Doli juga hadir kali di situ ya. Bagaimana langsung disambut meriah, tepuk tangan, boleh Bang. Jadi artinya kalau kita lihat ambience-nya, Golkar kayaknya sangat mendukung untuk itu ya Bang ya? Sebenarnya begini, ya kalau sambutan itu kan kita memang malam itu harus meriah karena perayaan ulang tahun 60 tahun. Apalagi didatangi oleh Presiden dan kemudian Presiden menanggapi pidato Ketua Umum Golkar Pak Bahlil. Tapi begini, seharusnya yang kita underline sebetulnya lebih luas spektrumnya dari seperti yang tadi disampaikan itu. Apa itu? Ada kata kunci perbaikan sistem, ya. Dan ini kalau saya cermati pidato Pak Prabowo yang ketiga kali membicarakan bagaimana kita melihat bahwa masih ada problem, masih ada masalah dalam sistem politik, sistem demokrasi kita termasuk pemilu. Nah, entry point-nya memang malam hari itu Pak Bahlil membicarakan tentang pilkada. Jadi oleh karena itu sebenarnya
yang kita harus tangkap dan harus kita tindak lanjuti adalah bagaimana kita membangun kesadaran bersama bahwa ada sesuatu masalah dalam sistem politik kita dan kita harus melakukan perbaikan terhadap itu. Bahwa mulainya kemudian dari pilkada, oke. Nah, bentar, perbaikan sistemnya artinya harus dipilih langsung nih kepala daerah DPRD. Nanti setelah itu harus dimulai. Kalau sudah terbangun kesadaran, kita harus mulai dari evaluasi apa sih yang salah. Nah, salah satu yang dikemukakan di situ kan politik biaya tinggi, ya. Nah, politik biaya tinggi ini ada dua menurut saya. Satu, kalau bicara tentang penyelenggaraan, memang mahal. Tapi menurut saya itu no issue, karena itu konsekuensi kita sebagai negara yang memilih demokrasi. Jadi pemilu biayanya puluhan triliun, pilkada biayanya puluhan triliun, ya itu konsekuensi kita sebagai negara demokrasi. Tapi yang mengkhawatirkan saya adalah politik biaya tinggi di luar biaya formal itu. Apa tuh biasanya itu di luar biaya formal? Politik moral hazard pemilu. Ya, praktek-praktek moral hazard pemilu, money politics, vote buying, kemudian political transaksional, gitu. Nah, ini yang jadi problem kan. Kalau ini dibiarkan terus, ini yang akan jadi menjadi penyakit merusak moral bangsa kita. Gitu. Bentar, ya? Nah, ini saya catat ini Bang, berarti isunya lebih kepada evaluasi sistem pemilu. Saya ke Bang Ciko. Bahwa kan kemarin itu Pak Prabowo sebetulnya tidak ada statement imperatif kita harus itu. Dia ambil contoh di Singapura, Malaysia, India yang sistem kita ini berbeda, sistem pemerintahnya. Di sana parlementer, semuanya harus mulai DPR. Gitu loh. Nah, kita belum tentu sama. Jadi itu salah satu opsi yang nanti betul kajian lebih mendalam. Baik, Bang Ciko, ini jadi yang ditekankan, yang dimaksud tadi Bung Doli dari persepsinya dia adalah ini yang dievaluasi adalah sistemnya. Jadi bukan sekedar memilih langsung DPRD, milih kepala daerahnya, nggak ke sana. Anda menilai ini gimana? Saya sebenarnya agak-agak mirip apa yang disampaikan oleh abang saya, Bang Doli tadi. Sepakat berarti sistemnya dievaluasi? Ada evaluasi yang memang harus dilakukan secara menyeluruh terkait dengan sistem pemilu kita, sistem pemerintahan kita, sistem pemilihan, dan juga bagaimana proses itu, bagaimana penyelenggara itu bisa untuk kemudian lebih ketat lagi dalam mengawasi pemilu dan ada sanksi-sanksi yang lebih berat. Tadi kan permasalahannya tadi yang pertama, bila dibilang biaya mahal terkait penyelenggaraan itu mahal dalam artian mengambil dari APBN, itu memang adalah sesuatu yang menjadi biaya yang memang harus dibayar. Karena kita sudah sepakat untuk menganut sistem demokrasi. Tapi tadi ada lagi biaya yang tadi ekses moral hazard daripada pemilu itu sendiri. Ketika terjadi vote buying, money politics, permasalahannya itu bisa menjadi biaya yang tinggi dan tetap terjadi terus-menerus setiap pemilu karena kan memang tidak ada sanksi-sanksi yang tegas, sangat tegas sehingga membuat orang jera dan takut untuk melakukan itu. Nah, ini yang bisa diperbaiki dari situnya. Kalau dari APBN-nya mungkin ya, kalau kita bisa bilang ya nggak usah betul-betul dibikin hemat aja. Hemat tuh bagaimana sih? Nah, KPU-nya, let's say komisionernya tidak harus punya mobil 3 kan? Mobil dinasnya ada 3 dengan harga di atas 700 juta semua barunya. Nah, ini kan suatu hal yang juga kenapa harus 3? Iya kan gitu. Nah, jadi banyak yang bisa kita pretelin dari budgeting itu sendiri. Nah, Bang Ciko, maaf saya potong. Pernyataan Pak Prabowo adalah kalau dipilih langsung oleh DPRD ini kan lebih efisien, nggak ada lagi biaya ini itu. Menjamin nggak akan ada juga biaya yang lupa dibahas itu kan adalah basic rights dari demokrasi itu sendiri bagi warga dan masyarakat. Apa sih basic rights dari demokrasi? Ya rights to vote, hak untuk memilih. Dan ini terlalu besar untuk kemudian diubah tanpa ada intro dulu ke masyarakat di pemilu sebelumnya. Pertanyaan saya kan gini, apakah Pak Prabowo maupun partai yang mendukung tadi yang disampaikan oleh Pak Prabowo yang ingin mengubah sistem pemilu dan menghilangkan hak rakyat untuk memilih gubernur, bupati dan wali kotanya itu adalah menjadi janji kampanyenya kemarin. Kan gitu ya. Nah, kalau itu transparan ketika itu dijanjikan kemudian partainya dipilih, yang monggo. Nah, itu adalah bagian dari pengetahuan si pemilih knowingly secara sadar bahwa dia telah memilih presiden maupun partai politik yang akan meniadakan hak memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Dari koalisi kemarin ada janji itu nggak ada ya? Nggak ada kan untuk janji menghilangkan one man one vote? Bang, ada nggak Bang? Ini menarik nih yang disampaikan Bang Ciko ini. Ya, bahwa ini bagian dari janji politik nggak kemarin ketika di pilkada kemarin turun ke masyarakat bahwa ada one man one vote-nya akan terjamin begitu kan, tapi ternyata ada perubahan evaluasi sistem dengan
pemilihan langsungnya malah dihilangkan. Lah iya, jadi artinya kemarin yang kemudian menjadi janji itu kan adalah bahwa kedaulatan rakyat itu tetap kita jaga. Nah, persoalannya kan tafsir nih, ya kan? Kalau misalnya kita bicara tentang Undang-Undang Dasar 45, pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara demokratis. Nah, demokratis itu kan bisa langsung, bisa tidak langsung. Tapi jadi, putusan MK kan demokratis itu disebutkan bahwa memilih langsung. Masyarakat punya hak untuk memilih langsung. Iya, nah makanya menurut saya tadi, jangan kita persempit, jangan kita simplifikasi bahwa kemudian tiba-tiba dalam satu malam kita udah sepakat. Kalau kita bilang ada masalah, kita memperbaiki, terus kemudian kita cari opsi cuma satu. Karena belum tentu masalah cuma itu. Misalnya tadi itu ya, politik biaya tinggi itu kan cuma salah satu yang masalah yang baru teridentifikasi. Oke. Dan jawabannya betul kayak tadi sampaikan. Kalau misalnya praktek-praktek yang tadi, apakah kemudian masalahnya apakah bisa terjawab dengan memindahkan dari langsung rakyat ke DPRD? Jangan-jangan tadi masalahnya ada soal problem di penyelenggaraan pemilunya. Ada pengawasannya, misalnya tadi ya soal praktek-praktek tadi. Kita harus jujur mengatakan, baik di Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu maupun Undang 10 2016 tentang pilkada, itu kita sangat minim bicara tentang soal pelanggaran, sanksinya dan segala macam, minim sekali. Ya, kita punya namanya kalau pemilu ada Gakumdu. Oke, ya. Baik. Di situ bicara tentang tindak pidana pemilu. Definisi tentang tindak pidana pemilu saja di undang-undang kita itu masih belum clear. Tidak jelas ya. Nah, artinya ada evaluasi untuk penguatan pengawasan gitu, bisa dong masuk ke sana. Nanti mungkin itu menjadi salah satu opsi penyelesaian masalah politik biaya tinggi di samping variabel yang lain. Tahan dulu Bang, baik. Nah ini menarik lagi. Tadi Anda bilang ada isu moral hazard, tidak hanya anggaran yang dikeluarkan pemerintah, tapi ada uang-uang lain yang beredar. Apakah dengan memindahkan ke DPRD dijamin itu nggak ada lagi terjadi? Nanti kita bahas ya. Kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali. Kita lagi. Dua Sisi tadi Bang Doli menyebutkan biaya tinggi penyelenggaraan pemilu itu sudah kewajiban karena anggarannya sudah disediakan. Tapi yang dikhawatirkan adalah munculnya biaya-biaya lain di luar itu, ada money politik, ada mahar-mahar politik ke partai dan lain-lain. Nah, saya ke Cak Jazil dulu nih. PKB termasuk salah satu yang setuju dengan ini. Pertanyaan saya yang tadi sebelumnya, apakah dengan dipindahkan DPRD memilih langsung kepala daerah ini praktek-praktek money politiknya hilang sama sekali? Silakan Cak. Baik, saya sebelum menjawab soal praktek politik, sesungguhnya wacana ini bukan wacana baru. Dulu sudah dibuat dalam undang-undang dan kemudian dikeluarkan Perpu di zamannya Pak SBY, khusus pemilihan karena dapat penolakan calon gubernur ya. Nah, artinya apa? Bahwa kita sudah memilih demokrasi itu iya. Soal langsung dan tidak langsung itu sudah pernah dipraktekkan di dalam politik kita. Betul. Tinggal dievaluasi saja dan kita cari caranya. Satu, misalkan setelah perubahan undang-undang dan dinamika yang ada, apakah layak seorang bupati misalkan dipilih oleh DPRD? Itu dulu sudah pernah dan sekarang seandainya yang langsung juga sudah pernah, sekarang seberapa efektif? Nah, itulah kemudian ditanyakan kepada rakyat dan termasuk kita. Nah, kalau menurut saya, kalau untuk pemilihan gubernur, ini soal praktis karena saya baru setelah pilkada dan kita juga evaluasi betapa sulitnya secara teknis, misalkan partai politik di pemilihan gubernur berkoalisi dengan partai A, di pemilihan bupati dan wali kota berseteru dengan partai A. Contoh. Yang kedua, secara teritorial gubernur terlalu luas dan juga fungsi dari gubernur menurut undang-undang memang kita bukan daerah otonomi tingkat 1, kita otonomi tingkat 2. Cukuplah gubernur dipilih oleh DPRD di tingkat provinsi. Nah, oleh sebab itu kalau tadi pertanyaannya kepada money politik itu sudah dirasakan, tidak tinggal dibandingkan saja. Pertama, soal efisiensi anggaran penyelenggaraan pemilu. Sudah pasti dipilih DPRD lebih murah dibanding secara langsung. Benar tuh dijamin lebih murah? Pasti. Karena apa?
Kalau memilih anggota DPR seorang bupati wali kota dipilih oleh 25 orang di tingkat kota, biaya penyelenggaranya berapa? Biaya penyelenggaranya mungkin kecil, tapi biaya lainnya yang gede barangkali. Nah, oleh sebab itu secara operasional kecil, pasti itu dapat dipastikan. Nah, bagaimana dengan moral hazard? Kalau menurut saya dari awal kita benahi dari ujungnya. Salah satunya adalah partai politik dan konstituen partai politik. Itu masyarakat juga. Iya, oleh sebab itu variabelnya banyak. Ini kan soal sistem saja. Kalau sistemnya sudah diuji coba, langsung maupun tidak langsung sudah pernah dilakukan. Oke, baik. Intinya jadi, kita sudah pernah menjalani dua-duanya. Nah, yang sekarang ya. perlu diperbaiki menurut saya salah satu pilarnya selain sistem tentu partai politik. Oke, sebentar Cak Jazil, sebelum ke sana kan kita sudah pernah menjalani dua-duanya. Ya. Di zaman Orde Baru dulu begitu pemilihan oleh DPRD. Tapi kemudian bukan kan di zaman reformasi juga DPRD sempat ditolak kan ketika itu. bukan, Nah, tapi di 2024 masih 99 2024 Ya. dipilih oleh DPRD dan itu lebih efektif. lebih efektifnya di mana? Satu ya, ketika pemilihan itu jarang sekali memang apa namanya kendala yang ada di masyarakat di bawah dan juga istilahnya quote and quote ya moral hazard politik yang kotor itu melibatkan masyarakat. Kalau sekarang melibatkan sampai ke tingkat bawah. Itu pernah dilakukan Bentar, di 2024. Di DPRD moral hazardnya nggak ada nih, di elit-elit politik lebih tidak ada moral hazard politik. Bukan begitu, artinya kalau ini kan yang dibilang Pak Prabowo, kayak kita ini negara kaya saja, operasional sudah mahal, biaya politik calon sudah mahal, yang kalah loyo, yang kalah, yang menang aja lemes. Iya, itu tuh gitu kan. contohnya. Nah, Oke, sebentar, itu tahan dulu, Cak Jazil. artinya ada sesuatu yang salah di dalam pesta demokrasi Sebentar, ini. saya mau ke Bang Emros. Benar nggak Bang Emros bahwa ini akan lebih efisien, lebih efektif, tidak ada moral hazardnya karena itu di bawah di masyarakat tadi kata Cak Jazil Justru tadi. saya berpendapat bahwa kita harus cari dulu persoalan itu di mana, kan begitu? Dalam konteks demokrasi kita pilkada atau pilpres. Jadi tidak semudah itu kita langsung menyimpulkan bahwa pemilihan melalui DPRD atau bukan melalui DPRD sepanjang kita belum melumpuhkan mengidentifikasi permasalahannya. Kalau kami di perguruan tinggi adalah bahwa temukan dulu persoalannya. Nah, kalau kita sudah temukan persoalan 50% pekerjaan sudah selesai. Kalau Anda melihat persoalannya di mana? Nah, ini menarik. Nah, sekarang pemilihan melalui DPRD bukan melalui rakyat, gitu ya. Persoalan bukan di rakyat. Kok hak rakyat yang diambil? Itu kan kedaulatan ada di tangan rakyat. Itu harga mati, gitu ya. Persoalan dalam pemilu kita adalah di partai. Begitu. Bagaimana katakanlah kultur partai, bagaimana proses politik di partai, bagaimana rekrutmen politik di partai, bagaimana mereka mengajukan calon mereka. Apa yang salah di sana? Apa yang salah di sana? Bagaimana proses politik semuanya? di internal partai tersebut? Karena saya melihat mayoritas partai kita di Indonesia masih sentralistik. Gitu ya, masih ada ketokohan di sana. Saya tidak mau sebut, hanya satu partai di Indonesia yang kekuatan faksi-faksinya sangat seimbang. Dibanding lain, saya kira tidak. Oleh karena itu persoalan kita adalah di partai politik tersebut. Jadi jangan seperti kata pepatah begitu ya, muka rusak, kaca yang dipecah, kan begitu, cermin yang dipecah. Jangan itu. Rakyat sudah punya hak. Undang-Undang Dasar 45 menjamin kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di DPRD, bukan di presiden, bukan di menteri, gitu. Jadi di rakyat kedaulatan. Jadi jangan ada perubahan itu sehingga kita ambil alih kedaulatan yang ada di tangan rakyat tersebut. Kemudian sebentar Ibu, saya mau jelas karena apa yang dikatakan Pak Prabowo ini menurut saya perhatikan betul dari sudut komunikasi. Itu adalah spontanitas yang muncul tidak by design. Tiba-tiba begitu. Kalau itu direncanakan kan sudah diseminarkan. Katakanlah di kementerian dan lain-lain sebagainya. Tiba-tiba ini muncul kok. Boleh jadi karena proses politik ketika ada pertemuan di Golkar kan begitu. Bisa terjadi seperti itu. Oleh karena itu seperti Pak Doli katakan, Bang Doli katakan bahwa banyak variabel yang harus kita perhatikan. Saya terus terang kalau dikatakan itu memperbaiki sistem bukan. Mengganti sistem. Beda dengan memperbaiki sistem dengan merubah sistem.
Kalau kita memperbaiki sistem, tetap dong kedaulatan di tangan rakyat. Mari kita perbaiki money politik. Salah satu misalnya, efisiensi money politik. Bisa kita lakukan, kita tekan seminimal mungkin. Tidak ada lagi beli perahu. 100% tidak ada. No, misalnya. Baik di belakang panggung. Kan begitu. Baru kemudian, bahwa tidak ada lagi misalnya kader-kader yang tiba-tiba muncul, tidak kader partai, dimunculkan, menjadi diusung oleh di DPRD. Artinya atau sistem di partai harus dibenahi. Dibenahi internal partainya. Saya minta responnya Bang Doli. Benahi dulu di internal partainya. Jadi jangan langsung dilempahkan selannya ke masyarakat. Oh iya, jadi kalau tadi kita sepakat apapun namanya ya, mau perbaikan atau mengganti sistem, ini nggak bisa berdiri sendiri, ya. Nah, makanya saya dalam beberapa waktu terakhir ini selalu mengendorse kalau kita mau melakukan penyempurnaan atau perbaikan sistem atau undang-undang pemilu termasuk pilkada dalamnya, itu harus dikaitkan dengan undang-undang partai politik, gitu. Dan ini memang secara umum beberapa negara juga itu selalu undang-undang pemilu, undang-undang penyelenggara pemilu dan undang-undang partai politik itu satu, gitu. Karena apa? Itu ya, kita sering mengatakan bahwa jantungnya demokrasi itu adalah pemilu. Nah, pemilu itu intinya melibatkan partai politik dan rakyat, gitu loh. Nah, jadi kalau kita bicara tentang teori sistem representasi, ini nggak bisa dipisahkan. Makanya tadi saya katakan, kalau kita mau melakukan perbaikan, harus evaluasi. Saya setuju tadi, identifikasi dulu masalahnya. Jangan-jangan masalahnya bukan hanya sekedar politik biaya tinggi. Sebelum ini, kalau kita mungkin membicarakan ini di setelah 2019, isunya waktu itu adalah polarisasi. Ya kan, terbelahan, ya, melibatkan rakyat masuk, rakyat banyak, isunya polarisasi. Jadi itu politik biaya tinggi, potensi polarisasi, potensi misalnya keterpilihan yang tidak rasional, gara-gara melakukan pemilu dan macam-macam gitu. Nah ini dulu yang harus kita inikan. Nah kalaupun nanti ya pada akhirnya saya setuju ini yang mengembirakan saya ya, ini pidato Pak Prabowo yang ketiga dan ini di awal periode. Jadi kita sebenarnya punya cukup waktu yang cukup panjang, 1 tahun, 1,5 tahun bicarakan tentang sistem yang ideal. Tanpa kita punya keterikatan dengan pemilu 2009 masih jauh. Yang kadang-kadang kalau kita dekat, nanti itu sahwat politik kita untuk bicara tentang menangnya kita itu tinggi. Tadi dibilang pidato Pak Prabowo yang ketiga terkait hal ini ya. Jadi bukan spontan seperti Bang Emrus bilang, tidak direncanakan apa segala soal sistem, soal perbaikan sistemnya. Iya, bahwa kemarin ini, karena memang kita habis pilkada, jadi temanya pilkada. Kalau sebelum ini kan ada yang paling fenomenal pidato yang di Mandiri itu. Pak Presiden bilang demokrasi is not easy, is noisy, mahal dan macam-macam gitu. Jadi artinya pidato ini harus tadi saya katakan harus kita tangkap sebagai membangun kesadaran bersama bahwa sistem politik, sistem demokrasi termasuk sistem ini belum ideal, belum sempurna, maka kita harus mencari yang lebih sempurna. Baik. Mencari yang lebih sempurna. Salah satu opsinya disebutkan adalah dengan memberikan hak memilih langsung kepada DPRD. Tapi kemudian pertanyaannya, tadi disebutkan bahwa esensi demokrasi itu adalah pemilu. Partainya, rakyatnya untuk memilih langsung. Tapi kalau misalnya hak rakyat dikebiri, apakah ini masih bisa disebut demokratis? Kita akan bahas usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama. Lanjutkan kembali dua sisi tadi disebutkan oleh Bung Doli, ini menarik ini. Esensi dari demokrasi itu adalah pemilihan itu sendiri, di mana rakyat bisa memilih langsung wakilnya atau kepala daerahnya. Tapi begitu ini dialihkan ke DPRD untuk pemilihan kepala daerah, apakah itu masih bisa disebut demokratis? Saya minta tanggapannya Bang Ciko. Itu bisa diperdebatkan ya. Saya sepakat kalau dibicarakan bahwa di negara-negara yang menyebut dirinya demokratis dan menganut sistem demokrasi tidak ada pemilihan langsung terkait dengan kepala daerah. Sepakat saya. Tapi secara konteks mereka sistemnya itu berbeda secara keseluruhan. Jadi bukan presidensial tapi juga parlementer, dipimpin oleh Perdana Menteri, presiden hanya sebagai simbol atau kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Itu that's another thing. Walaupun di Rusia berbeda lagi. Di Rusia itu presidennya yang menunjuk Perdana Menterinya dengan persetujuan dari parlemen, ya kan. Banyak sistem yang berbeda-beda. Tapi kita harus bicara terkait dengan konteks dulu. Konteks historisnya bagaimana kita bisa sampai ke sistem yang sekarang. Pemilihan langsung. Pemilihan langsung. Karena apa? Karena kita sudah mengalami sistem yang dianggap mengkungkung kebebasan berdemokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk memilih, kebebasan
kesempatan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai insan demokratis, dan itu sebabnya terjadinya runtuhnya Orde Baru. Nah, kemudian terjadi reformasi dan kita sepakat untuk melakukan pemilihan langsung di berbagai tingkatan tadi. Nah, ini yang harus juga diingat, konteks historis ini juga harus diingat karena apa? Artinya ada trauma-trauma terkait dengan kehidupan sentralistik, politik yang sentralistik, yang dimana presiden berkuasa begitu jauh sampai ke tingkatan manapun, sampai bawah sekalipun, sehingga masyarakat tidak mempunyai alternatif atau opsi-opsi dalam kehidupan bernegara berbangsa ya. Artinya kalau kita bilang kita sudah pernah nih pemilihan dipilih, tidak rakyat memilih langsung. Nah, pemilihan langsung inilah yang terbaik menurut Anda untuk sekarang format kita berbangsa. Begini, tidak bisa menurut saya karena kita hidup ini di masyarakat. Nah, kan kita dalam konteks demokrasi tadi kita harus kembalikan lagi ke rakyat. Jadi makanya saya tadi sibuk bertanya di awal, apakah ini bagian dari janji kampanye? Bukan, bahwa ya akan tunggu dulu, bahwa ketika partai-partai politik atau Pak Prabowo misalnya sebagai presiden ketika maju di Pilpres, ketika kampanye apakah dia bilang nanti kalau saya terpilih menjadi presiden, pemilihan gubernur maupun bupati dan wali kota akan dipilih oleh DPRD gitu. Nah, dan kemudian beliau menang dan terpilih, saya rasa sah untuk beliau sekarang tiba-tiba mengubah sistem itu. Tetapi kan ini bukan menjadi janji kemarin. Nah, kalaupun ini mau dilempar ke publik, silakan di pemilu berikutnya ditanyakan apakah partai-partai politik itu berani kemudian mengatakan bahwa nanti kalau Anda memilih caleg kami akan memperjuangkan di DPR untuk gubernur, wali kota dan bupati dipilih oleh DPRD. Jadi itu juga harus transparansi. Menurut saya kalau kita sudah sepakat bahwa kita menganut sistem demokrasi, karena apa? Hak memilih itu hak yang dasar dan hak yang cukup besar. Tidak bisa begitu saja diambil dari rakyat tanpa tadi ada konsultasi langsung pada rakyat. Tapi ini kan wacananya bukan tidak langsung dipindahkan ya, bahkan lebih banyak dievaluasi bersama. Ya, Bang Emrus. Baik. Kita akan bicara demokrasi. Saya kira kita pasti tahu semua teman-teman mahasiswa. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, bersama-sama rakyat. Jangan lupa kata terakhir itu. Acap kali 3 yang pertama kita lakukan selesai pemilu, rakyat ditinggal. Kan begitu. Harus selalu bersama-sama rakyat. Nah, kalau itu yang menjadi basisnya, maka menurut saya tidak ada alasan untuk tidak memberikan kedaulatan itu tetap di tangan rakyat. Kalau kembali misalnya tentang pelaksanaan demokrasi di seluruh dunia tidak ada yang sama pelaksanaan demokrasi. Kalau kita mau bicara dengan Amerika Serikat, dengan Indonesia, kita lebih demokratis loh dari Amerika Serikat dalam konteks pemilihan presiden. One man, one vote. Di sana itu adalah distrik, ada suara yang hilang, ya, begitu ya. Jadi kita harus tidak selamanya merujuk ke negara ini. Kalau terbaik di Indonesia, kenapa tidak? Jadi negara lain menjadi rujukannya Indonesia. Kalau konteks bicara demokrasi di Indonesia, pemilihan langsung sudah yang terbaik nggak untuk demokrasi di Indonesia? Bukan soal di Indonesia atau tidak di Indonesia. Demokrasi terbaik, kembalikan itu hak rakyat. Gitu. Jadi kedaulatan ada di tangan rakyat. Kalau bicara tentang efisiensi dan lain-lain, saya terus terang, kenapa kita tidak memilih melalui KTP, iktp? Buat aja itu dalam tempo 1 tahun ini iktp bisa memilih dari rumah. KPU hapus itu, tiadakan itu. Bawaslu tiadakan itu. Di negara-negara maju nggak ada KPU loh. Jadi itu biaya tinggi. Jadi dengan KTP maka efisiensi bisa jalan, jadi kita bisa memilih kepala daerah tingkat 1, tingkat 2 dan presiden secara langsung. Efisiensi untuk penyelenggaraannya ya. Silakan Cak Jazil. Wacana kita ini bukan wacana merampas kedaulatan rakyat sama sekali. Dan kita sudah memilih demokratis, jalur demokratis, meskipun dalam konstitusi kita tidak ada satupun kata demokratis. Tapi kalau rakyat nggak boleh memilih, bukannya haknya hilang untuk memilih? Memilih, tetapi diwakilkan kepada anggota-anggota yang telah diberikan kewenangan oleh rakyat untuk menyeleksi. Nah, di lembaga-lembaga tinggi negara banyak yang begitu. Emang MK dipilih langsung? Enggak. Ketua KPK dipilih langsung? Tidak. Emang ketua KPU dipilih langsung? Tidak. Nah, oleh sebab itu, jangan kemudian kita masuk bahwa wacana pemilihan langsung atau melalui perwakilan ini dianggap mengebiri hak rakyat. Rakyat tetap ikut pemilu.
dan memberikan haknya untuk kepada kemudian wakilnya untuk memilih, begitu memilih. kan? Nah, bagi PKB itu yang cocok gubernur karena kita harus melihat undang-undang yang lain. Itu ada namanya undang-undang otonomi daerah. Untuk otonomi daerah tingkat 2, maka pemilihannya selayaknya tetap dilakukan oleh masyarakat otonomi daerah. Meskipun itu juga beban operasionalnya tinggi karena itu pestanya daerah. Oke. Bang Nah, Jazilu, boleh sedikit? Boleh. Jadi begini. Sebet- Nah, kalau misalnya katakanlah, oke, Anda katakan bahwa tidak mengebiri. Kalau saya mengatakan adalah mengebiri. Kenapa? Hak rakyat loh. Baru yang sebentar, yang memilih itu DPRD. Sementara DPRD itu bukan berdaulat. Jadi DPRD tidak berdaulat. Kemudian Bang, saya antisipasi loh ini. Andaikan DPRD yang menentukan nanti siapa kepala daerah kita di daerah-daerah, elit-elit politik di partai. Artinya siapa yang mau calon di daerah itu, kalau dulu dengan sekjen dan PDIP dengan DPP. Iya, DPP. kan Jadi Pak artinya Emrus, tidak bisa kita harapkan lagi pemimpin daerah yang muncul dari bawah. Sebentar, Elitis artinya semua. Bang Emrus, Anda setidak percaya itu dengan partai berarti ya? Saya Setidak kira percaya itu dengan partai justru itulah akan saya dilakukan katakan dengan di awal, partai yang harus kita perbaiki. Oke, Gitu. partainya Cak Jazil yang harus diperbaiki tetap. pertama ya, tentu semuanya harus diperbaiki. Dalam konteks memilih kepala daerah, presiden, gubernur, Oke. yang itu memang betul-betul diharapkan oleh masyarakat. Sekarang saya tunjuk ke Pak Emrus misalkan, ngotot. Ini pemilihan langsung yang terbaik. Faktanya berapa bupati, berapa gubernur yang kemudian bermasalah secara hukum. Pertanyaan Ini kan juga, nah, oleh sebab itu, sebentar, yang mengajukan itu calon itu siapa? Partai kan? oleh sebab itu, makanya Pak Emrus supaya efektif, supaya lebih efisien, toh rakyat sudah diberikan haknya Memilih wakilnya. memilih wakilnya, dan kita di dalam Biarkan sila wakil yang keempat memilih. perwakilan. Oke, baik, sebentar. Nah, itu juga tidak ada soal. Toh hari ini kita juga nggak pernah menggugat. Tidak ada soal kata Ketua Cak MK Jazil. Sebentar. dipilih Sebentar. oleh DPR. Sebentar, konteksnya berbeda. Tidak ada soal Iya, menurut Cak kan? Jazil. Saya ingin kasih dulu pendapat masyarakat ini yang kita rangkum ya di media. Bagaimana dengan pemilihan ini diserahkan ke DPRD. Tolak pilkada lewat DPRD itu bisa muncul calon boneka begitu. Itu kekhawatiran nih dari pengamat politik. Kemudian ada lagi soal usulan kepala daerah dipilih DPRD belum tentu selera rakyat. Nah, belum tentu selera rakyat yang dipilih. Selanjutnya ada lagi sebentarnya. Mantan komisioner KPU bilang pilkada berbiaya mahal karena praktik politik uang. Nah, jadi ini menarik nih. Pilihannya belum tentu selera rakyat. Mewaspadai siasat di balik wacana pilkada dipilih oleh DPRD. Jalan mundur demokrasi. Ini tadi yang Bang Ciko sebutkan ya. Kita akan bahas salah satu poin. Belum tentu selera rakyat. Satu itu. Dan mandatnya dari rakyat. Dan juga ini kalau kita bicara rakyat yang memilih, si kepala daerah punya tanggung jawab dong untuk melayani rakyat dengan baik. Kalau dipilih DPRD dia tetap ngerasa nggak punya tanggung jawab itu nantinya. Tapi nanti kita bahas usai jeda. Sesaat lagi di Dua Sisi. Oke, silakan Cak Jazili direspon bahwa belum tentu kepala daerah yang dipilih oleh DPRD itu sesuai dengan selera rakyat. Satu. Yang kemudian nanti bisa jadi nih kekhawatirannya kepala daerah yang dipilih DPRD yaitu nanti mengabdinya kepada wakil-wakil rakyat yang memilih bukan kepada masyarakat karena ngerasa nggak punya kewajiban kepada masyarakat bukan konstituennya. Ya, ada kekhawatiran seperti itu. Tentu prosesnya akan tetap sama melalui partai politik. Dipilih DPRD atau dipilih langsung, proses penyaringannya tetap dari partai politik. Itu satu. Makanya apa yang disampaikan Pak Emrus ada benarnya bahwa partai politik itu juga harus dibenahi. Ya. Nah, kemudian kalau dipilih oleh DPRD, saya sebutkan tadi, secara operasional itu pasti lebih murah. Udah pasti itu. Itu bisa pakai siapapun itu. Pasti lebih murah penyelenggaraannya. Nah, yang kedua, tetap saja kedaulatan rakyat harus dihargai. Lewat siapa? Lewat calon anggota DPRD yang sudah diberikan mandat. Oke. Untuk menentukan kebijakan di tingkat daerah, termasuk juga
kepala daerah. Sama halnya juga dengan DPR RI. Tetapi kalau DPR RI, kalau khusus pemilihan presiden, itu sudah konstitusinya harus dipilih secara langsung. Oke, sebentar. Untuk kepala daerah tingkat 2 dan provinsi, gubernur dan wali kota dipilih secara demokratis. Nah, oleh sebab itu partai politik, pilar-pilar demokrasi, itulah yang dibuat lebih demokratis. Oke, diperbaiki, dibuat lebih demokratis ya. Karena Sebentar. apa? Karena yang terjadi hari ini, kemudian yang disebut dengan politik high cost, politik Biaya mahal, tinggi, ya. berbiaya tinggi, bukan hanya sekedar penyelenggaraannya, karena semua terlibat di dalam kecurangan, termasuk konstituennya. Wah, masyarakatnya juga salah nih. Termasuk harus dikoreksi. Karena nerima uang. Oke. Bukan karena visi dan misi seorang calon kepala daerah. Saya sering kali. Tapi karena janji-janjinya, karena sembakonya, karena ininya, karena itunya gitu. Lebih kepada Kalau itu. ketemu itu yang dibahas itu bukan visi misi, tapi gizinya. Gizinya bawa apa gitu ya. bawa Benar nggak? apa ke Benar sini? nggak ada begitu kira-kira? Iya. Coba kita tanya nih. Akhirnya yang terjadi masyarakat diajari hal-hal yang Nah, salah. Cak Jazil, ini ada konstituen nih di sini, ada mahasiswa dari Universitas Terbuka, dari BSI. Benar nggak seperti itu kira-kira? Masyarakatnya loh yang salah. Saya boleh nih kasih kesempatan ke teman-teman mahasiswa. Silakan. Menurut pendapat saya tidak setuju, karena kalau semisalnya pemilihan suatu kepala daerah itu dipilih oleh DPRD, nanti pada suatu saat kepala daerah itu sudah mencalonkan, nanti akan disetir oleh DPRD. Ada kekhawatiran itu ya? Iya, takut ada money politik di dalamnya. Kalau semisal sudah jadi suatu kepala daerah gitu. Jadi maksudnya balas budinya ke DPRD-nya Ya, gitu? betul, Gitu, itu. kekhawatirannya seperti itu. Gimana tuh Bang Doli untuk menghindari hal seperti Boleh itu? nggak aku cut Ya. dulu sebelum lupa? Cuma pendek aja sebenarnya. Ini nyala ya. Nyala, udah. Intinya gitu, tadi soal mahal ya. Kita selalu berkata mahal. Mahal itu tidak harus konotasinya buruk loh. Ya kan, mahal kalau itu worth it dalam artian gini, lo beli sesuatu yang mahal tapi barang lo itu kualitasnya bagus, tahan lama dan lain-lain, itu nggak ada masalah. Nah, ini sama juga dengan pemilu. Permasalahannya tadi kita kembali lagi berbicara soal bagaimana partai politik memilih calon-calon yang akan dimajukan. Ya kan, ketika terpilih dia jadi walaupun biayanya mahal tapi worth it. Kenapa? Karena dia selama 5 tahun memimpin ke depan, dia akan membangun daerahnya dan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi mahal itu tidak harus buruk. Nah, permasalahannya bagaimana kita membuat ini semua jadi berkualitas dengan biaya yang memang kalau bisa memang diturunin. Tadi kan saya sampaikan ada biaya-biaya yang tidak perlu, misalnya penyelenggara memiliki 3 mobil dinas misalnya, hal-hal seperti itu kan itu nggak perlu. Nah, tetapi pada prinsipnya bagaimana caranya, karena kita sudah kepalang tanggung memilih demokrasi dengan konteks historis tadi, kenapa kita memilih demokrasi dan sampai ke sistem ini, karena kita punya trauma kehidupan berbangsa dan bernegara di era baru tadi dan kita tidak mau kembali ke sana. Nah, kita harus memperbaiki tadi keseluruhannya, instrumen-instrumen. Sistem secara keseluruhan. Cak Jazil, boleh direspon Sampai tadi hari tuh? ini saya tidak pernah melihat kepala daerah yang inovatif. Hasil dari pemilihan langsung ini. Apakah ada jaminan Udah juga? mahal, nggak ada jaminan. Ada kan? jaminan juga nggak dipilih Seperti DPRD akan ada yang inovatif nanti kepala daerahnya? Minimal lebih murah. Nggak, konteksnya inovatif. Ada jaminan juga nggak yang dipilih DPRD inovatif? Tadi kan Cak Jazil bilang yang dipilih langsung nggak inovatif. Ya. Nah, kalau dipilih DPRD akan ada jaminan nggak? Kita sudah pernah lakukan. Kita sudah pernah lakukan itu, tapi temponya cuma sekali saja. Kalau mungkin 20 tahun seperti pemilihan langsung ini, saya yakin ada. Berarti nggak ada jaminan juga kan? Oke. Nah, sekarang Cak. Nah, makanya oleh sebab itu kan ini sebagian dari koreksi terhadap metode atau sistem pemilihan yang dianggap demokratis langsung maupun lewat perwakilan. Bagi kami, kalau untuk gubernur lebih baik perwakilan dari DPRD. Udah jelas tuh. Kita bisa berdebat dengan siapapun. Oke, sebentar. Boleh nggak direspon tadi tuh dari teman mahasiswa? Nah, kalau yang terkait dengan ada kekhawatirannya malah balas budinya ke DPRD-nya yang milih. Mungkin ada saya ini perlu belajar juga. Yang namanya bupati tetap dia harus membutuhkan keputusan DPRD. Dipilih langsung atau tidak. Makanya Dek, sampai hari ini saya juga lihat tidak pernah calon independen gubernur menang.
Karena nggak akan kuat di parlemen. Nggak akan kuat di DPRD di tingkat provinsi. Ada juga 1-2 independen menang di tingkat 2, tapi nggak menunjukkan prestasi apa-apa. Kalau tidak, dia tidak mampu bekerja sama dengan DPRD. Konteksnya tadi sebutkan balas budinya, saya sampaikan katanya. kepada Balas beliau. budinya ke DPRD. Dua-duanya sama-sama punya legitimasi. DPRD juga dipilih langsung, bupati dipilih langsung. Oleh sebab itu, alangkah lebih baik yang dipilih DPRD-nya saja. Dia yang legitimatif untuk menunjuk seorang calon bupati maupun wali kota, sama legitimatif. Oke, baik. Gitu. Jadi dan itu tidak mengurangi hak kedaulatan rakyat, sama sekali tidak. Kita tanya lagi teman-teman mahasiswa dari sebelah sana, mungkin dari sebelah kanan. Silahkan, Baik, setuju nggak perkenalkan. ini kalau diserahkan hak pilih rakyat ke DPRD untuk kepala daerah yang milih? Baik, perkenalkan nama saya Kevin Agus Gara dari Universitas BSI. Kalau menurut tanggapan saya itu lebih setuju dipilih oleh DPRD. Setuju? Kenapa? Kenapa alasannya, Kevin? Karena apa ya, lebih efisien aja sih. Lebih efisien. Jadi kamu nggak milih lagi nggak apa-apa ntar? Nggak jadi persoalan. Nggak jadi persoalan. Dulu kakak-kakak kamu angkatan 98 demo biar bisa hak milihnya dapet, itu dilupakan aja, udah nggak apa-apa. Nggak jadi persoalan ya gitu. Oke, Bang, itu gimana nih, Bang Ciko? Lebih efisien katanya. Ini kayaknya harus dikasih pencerahan juga. Kontra, nggak ada masalah. Nggak ada Tapi masalah. kan kembali lagi, kalau kita mau bicara soal bagaimana rakyat menyikapi ini lebih penting lagi, kan itu adalah hak yang cukup besar dan sangat besar. Kalau tadi dibilangin oleh Bang Doli kan juga kan jantungnya demokrasi itu pemilu. Iya. Pemilu itu apa sih? Ya memilih, hak memilih dan untuk dipilih. Iya. Baik itu oleh rakyat dan partai politik, ya kan, terlepas dari tadi sistemnya detailnya seperti apa. Nah, rakyat kita sudah tahu bahwa sistemnya sekarang adalah pemilihan langsung. Nah, jangan tiba-tiba di tengah-tengah setelah pemilu kemarin selesai mereka memilih langsung semua, kemudian dirubah tanpa berkonsultasi lagi dengan rakyat. Berkonsultasi itu melalui apa? Melalui pemilu berikutnya menurut saya. Jadi kampanye lah sekarang partai-partai politik, silahkan berjanjilah benar-benar, tapi harus transparan. Ya, ketika mulai Bilang, sama-sama kalau nanti nol pilih gitu ya. PKB misalnya, saya jamin nanti pemilihan bupati, gubernur dan kepala daerah lainnya akan dipilih oleh DPRD. Baik, ya, baik. nanti PDI Perjuangan akan berjuangan, enggak, kita akan mempertahankan pemilihan langsung, kan gitu. Baik, Bang Nah, Doli. ini yang menurut saya harus kita exercise. Kenapa? Karena ini adalah suatu hak yang besar. Oke, Dan jangan langsung tiba-tiba diambil Oke. tanpa ada aba-aba sebelumnya. Baik, gitu. sebentar Bang Ciko, harus ada diskusi dengan masyarakat untuk hal ini, nggak ujuk-ujuk. Jadi menurut saya kita konkretkan aja. Kalau kita tadi sepakat ada perbaikan sistem melalui evaluasi, itu wujudnya kan nanti undang-undang. Sistem ini kan akan terkodifikasi di undang-undang. Ya. Nah, undang-undang dalam konstitusi kita itu yang bahas pemerintah dengan DPR. Nah, kita konkretkan aja dalam pembahasan undang-undang, DPR dan pemerintah harus tanya rakyat. Nah, ini menarik ini misalnya di sebelah Tapi itu sana. akan dilakukan ya, nanya Ya, rakyat pasti. ya nanti ya, nggak Pasti. tengah malam diketok gitu undang-undangnya nggak? Enggak, ini kan berkaitan dengan hak rakyat. Oke. Ya, makanya saya katakan kalau kita bicara timing ya, ini momentumnya tepat di awal periode. 1 tahun, 1,5 tahun saja kita bahas, itu waktu yang cukup panjang. Jangankan ketemu dengan akademisi, ketemu dengan masyarakat sipil. Rakyat nih tanya satu-satu tuh cukup tuh 1,5 tahun. Maunya apa? Ini kita dapat 2 nih. Sana bilang setuju, Yang di sini enggak. setuju, ini nggak setuju. Gitu Oke, kan? baik. Nah, terus gini, Singkat lagi Bang. yang penting itu juga kita jangan mendikotomikan ya siapa yang salah. Ini fakta realitas ya, bahwa praktek moral hazard pemilu itu sudah sangat masif dan permisif. Ya. Jadi nggak boleh kita salahkan misalnya ini salahnya rakyat. Walaupun memang bertanggung jawab elit. Nggak boleh juga kita bilang ini salahnya partai politik. Karena kalau partai politik terus-menerus kita salahkan pakai teori yang tadi, ya, berarti kita nggak demokratis juga, gitu loh. Karena kita punya tanggung jawab juga untuk bagaimana membesarkan dan mengokohkan partai politik. Oke, baik, sepakat. Intinya semuanya harus dibenahi dari hulu ke hilir, dari partai politiknya dan juga masyarakatnya, gitu, sepakat ya. Tapi pesannya dari kita cuma satu Bang, kalau memang dibahas, undang civil society, dengarkan suara masyarakat, baru diketok di pagi hari dan siang hari. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir malam hari ini di Dua Sisi. Saya Dwi Anggia, saya harus tutup dulu. Malam hari ini kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa. Thank you Bang.
saja menyaksikan Dua Sisi. Didukung oleh